Kembali lagi bersama Panatua Saesin di alur cerita Battle Through the Heavens versi novel, kita lanjut kembali perjalanan Xiaoyan. Pertempuran melalui surga, bab 1000. Chapter 1000, Panggung Gunung Surga. Mata Xiaoyan menatap tajam ke pria tua yang tampak rendah hati, berpakaian abu-abu. Sesaat kemudian dia akhirnya tersenyum, menangkupkan kedua tangannya, dan dengan sopan bertanya, "Tuan tua ini seharusnya seorang tetua dari suku tikus penelan emas, kan?" Pegunungan Heaven Eye memiliki efek menekan orang yang terlalu kuat untuk memasukinya, namun kekuatan pria tua di depannya telah melebihi batas ini. Sepertinya dia bukanlah seseorang dari dunia luar. Dalam hal ini, dia harus menjadi ahli lokal. Selain itu, seluruh gunung mata langit adalah wilayah suku tikus penelan emas. Sepertinya orang ini adalah seseorang dari suku tikus menelan emas. Pria tua memandang abu-abu itu terkejut saat mendengarnya. Dia melompat turun dari dahan pohon. Dia melihat Xiaoyan sekali sebelum tersenyum dan berkata, "Penglihatan anak kecil memang cukup bagus." Xiaoyan tersenyum. Setelah mengingat apa yang dikatakan Nalan Yanran kepadanya sebelumnya, Xiaoyan tentu saja tidak akan mengatakan apapun untuk menyinggung anggota suku tikus penelan emas ini. Selain itu, orang ini cukup kuat dan kemungkinan besar memiliki posisi tinggi di klan. Tampaknya seseorang akan menderita dengan perasaannya. Diri yang lebih muda ini adalah Xiaoyan. Saya telah mengacaukan mengubah tempat ini menjadi seperti ini. Semoga tuan tua tidak akan menyalahkan saya. Xiaoyan tersenyum. Botol giok dengan cepat muncul di tangan. Setelah itu, dia menyerahkannya. Ini adalah beberapa pil mendingki. Meskipun saya tahu bahwa hal-hal ini mungkin bukan apa-apa di mata Pak Tua, mereka memiliki efek yang cukup besar ketika digunakan untuk memulihkan dauki seseorang. Ki Mending Pil adalah pil obat tipe 5 yang dapat dibuang. Itu memiliki efek yang memungkinkan Dou Huang atau Dou Zong memulihkan dauki mereka pada tingkat yang lebih cepat, dan dianggap sebagai pil obat yang dapat mempertahankan tingkat yang lebih tinggi. Orang tua berpakaian abu-abu itu terkejut saat melihat tindakan Xiaoyan ini. Namun, matanya yang berbinar langsung menjadi cerah saat mendengar nama Ki Mending Pil. Medicinal pills bahkan lebih langka dari sudut pandang magical beast karena hanya manusia yang memiliki alkemis. Meskipun beberapa magical beast mampu memperbaiki pil obat dengan mengandalkan bakat mereka, jumlahnya terlalu sedikit. Pil mendingki ini mungkin bukan level yang sangat tinggi, tetapi efeknya memulihkan dauki seseorang dengan cepat menyebabkan orang tua menjangkau abu-abu itu tertarik. "Hihi, anak kecil, aku merasa kamu sangat enak dipandang saat pertama kali melihatmu." Pria tua menggenggam abu-abu itu menjilat dan tertawa. Setelah itu, dia tidak melakukan tindakan saat dia begitu saja menerima botol giok dari Xiaoyan. Setelah itu, dia melihat sekelilingnya, mengubah tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa. Saya akan meminta seseorang untuk membersihkan tempat ini. Anak kecil tidak perlu khawatir. Saya juga akan membantu Anda membersihkan beberapa dari hal-hal yang merepotkan ini." Xiaoyan membalikkan dan mengangguk. Dia menangkupkan tangannya ke pria tua menghela nafas abu-abu dan dengan penuh hormat berkata, "Kalau begitu, terima kasih Pak Tua. Aku yang dulu adalah Jin Gu. Jangan panggil aku apapun Pak Tua." Pria tua berpakaian abu-abu itu tertawa, tatapannya berkeliaran di sekitar tubuh Xiaoyan sekali sebelum dia tiba-tiba berkata, "Anak kecil, kamu seorang alkemis, kan?" Aroma seperti itu bukanlah sesuatu yang dimiliki orang biasa. Xiaoyan ragu-ragu sejenak. Pihak lain jelas memiliki bakat khusus dalam hal indera penciuman. Oleh karena itu, dia tidak bersembunyi apapun dan dengan lembut menganggukkan kepalanya. "Hihi, alkemis. Hal ini benar-benar terlalu langka." Sebuah cahaya aneh melintas di mata Jin Gu saat dia melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Dia segera tersenyum dan berkata, "Kamu harus masuk dulu." Rubah putih psikis gadis kecil itu tidak memiliki masalah saat melewati labirin. Namun, masih ada cukup banyak penghalang jika Anda ingin berhasil mencapai kolam darah Gunung Surga. Tenang, saya yang lama bukanlah seseorang yang tidak akan bekerja setelah menerima sesuatu. Saya akan memberitahu yang lain untuk merawat Anda secara khusus. Hati Xiaoyan terinspirasi saat mendengar ini. Dia benar-benar tidak rugi dengan memberikan pil obat ini. Orang tua ini memang memiliki posisi yang cukup tinggi di suku tikus menelan emas. Karena Xiaoyan telah mendapatkan apa yang dia butuhkan, dia tidak tinggal lebih lama lagi. Setelah menangkupkan tangannya ke Jin Gu, dia berbalik, dan memasuki pintu pohon.
Jingu tanpa sadar membekukannya saat dia melihat Xiao Yan menghilang di balik pintu pohon. Ekspresinya adalah salah satu pemikiran yang dalam sementara dia dengan lembut pegas, anak kecil ini juga seorang alkemis, tapi aku ingin tahu apakah dia telah mencapai persyaratan kita. Jika memungkinkan, kami dapat menyelamatkan cukup banyak masalah. Xiao Yan baru saja melangkah ke pintu pohon ketika area di depannya tiba-tiba menjadi cerah. Pikirannya segera terasa agak pusing. Pada saat dia pulih, dia terkejut menyadari bahwa ruang di sekitarnya telah diliputi oleh lapisan kabut tebal yang tidak dapat dihamburkan. Kepadatan kabut di tempat ini setidaknya 10 kali lebih padat dari kabut di pegunungan. Apalagi hal yang menyebabkan Xiao Yan merasa bermasalah adalah kabut di tempat ini tidak bisa ditembus oleh kekuatan spiritual. Ketika disebarkan, sepertinya akan menemui hambatan besar, sehingga sulit untuk mencapai efek probing. Apakah ini yang disebut labirin? Ini memang merepotkan, Xiao Yan dengan sungguh-sungguh menyapu matanya ke sekeliling saat dia berkata dengan lembut. Xiao Yan tiba-tiba merasakan tangannya menjadi dingin ketika dia berbicara pada dirinya sendiri. Segera, suara lembut Nalan Yanran dikirim dari sana, tidak perlu panik. Ini aku. Lengan tegang Xiao Yan perlahan rileks, tatapannya mengikuti arah dari mana suara itu berasal dan melirik. Namun, dia terkejut menemukan bahwa tidak ada apa-apa di sana. Namun sentuhan yang ditransmisikan dari tangannya dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa Nalan Yanran ada di dekatnya. Tidak perlu melihat, labirin ini bisa menghalangi pandangan seseorang. Meskipun kami berdekatan, kami tetap tidak dapat melihat tubuh pihak lain. Aku akan menarikmu bersamaku. Dengan si Chick White Fox memimpin, seharusnya tidak terlalu sulit untuk keluar dari tempat ini. Suara Nalan Yanran perlahan ditransmisikan, menyadari bayangan di hati Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk sedikit setelah mendengarnya. Hatinya sedikit pencerahan. Beruntung dia bertemu Nalan Yanran di sepanjang jalan. Jika tidak, bahkan dia akan terjebak dalam labirin ini. Kabut tebal meresap ke dalam labirin sementara sentuhan lembut dari tangannya muncul seolah-olah seseorang sedang menyentuh batu giok kualitas terbaik. Perasaan yang indah dan lembut menyebabkan seseorang merasa tidak ingin berpisah dengannya. Ini menyebabkan hati Xiao Yan bergetar tanpa sadar. Namun, perasaan seperti ini dengan cepat ditekan oleh Xiao Yan saat itu muncul. Dia segera menundukkan kepalanya karena malu, dan membiarkan Nalan Yanran menariknya saat mereka perlahan maju. Kemajuan yang tenang ini berlanjut selama hampir setengah jam sebelum Xiao Yan merasakan bahwa kabut di sekitarnya tampaknya secara bertahap menjadi jauh lebih tipis. Kami akan meninggalkan labirin, di samping Xiao Yan, Nalan Yanran mengeluarkan suara lembut yang sepertinya telah menempatkan beban berat. Suara Nalan Yanran baru saja terdengar saat memutar angin kencang. Kabut tebal di sekitarnya sangat berfluktuasi. Mereka dengan cepat mundur dan pemandangan di sekitarnya perlahan muncul. Puncak gunung yang tampak sangat megah muncul di depan Xiao Yan dan Nalan Yanran. Pada saat ini, keduanya berada di dasar titik tengah. Tikus besar yang menutupi rambut emas berulang kali mondar-mandir di kedua sisi jalan pegunungan yang agak curam. Ini pasti tikus menelan emas. Jangan merugikan mereka. Jika tidak, itu pasti akan membuat marah suku tikus menelan emas. Mata cantik Nalan Yanran melihat ke arah tikus besar berwarna emas saat dia mengingat pengingat. Iya, Xiao Yan menutupinya. Ayo pergi. Titik tengah adalah tempat panggung gunung surga berada. Setelah itu akan ada beberapa pos pemeriksaan yang menempatkan suku tikus menelan emas. Hanya dengan berhasil melewati mereka seseorang akan dapat mencapai kolam darah gunung surga di atas. Nalan Yanran memeluk rubah putih itu sementara dia menunjuk ke tengah gunung saat dia tersenyum manis. Panggung gunung surga, mata Xiao Yan mendengus saat mendengar ini. Tempat ini adalah panggung gunung surga yang disebutkan Tang Ying. Selain itu, dia mengatakan bahwa mereka mungkin memiliki kesempatan untuk bekerja sama di sana. Sepertinya dia berbicara tentang bekerja sama untuk melewati pos pemeriksaan. Sepertinya ada cukup banyak orang saat ini hadir di sana. Pos pemeriksaan yang biasanya dilakukan oleh suku tikus burung walet emas cukup sulit. Meski mereka yang tiba di sini tidak lemah, cukup sulit jika seseorang ingin menerobos mereka. Nalan Yanran tertawa. Xiao Yan juga tersenyum. Ada panas membara di matanya saat dia berseri-seri. Kalau begitu, ayo pergi. Kita tidak boleh membiarkan orang lain menempati 8 tempat sebelum kita. Jari kaki Xiao Yan menekan tangga batu yang curam setelah kata-katanya terdengar. Seketika, tubuhnya menjelma menjadi bayangan hitam yang dengan sigap melesat ke tengah gunung.
Nalan Yanran dengan cepat mengikuti di belakangnya. Titik 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 titik. Bagian tengah Gunung Mata Surga adalah platform yang sangat luas. Peron dibangun dari batu yang tertata rapi. Ada tangga batu yang mencapai puncak Gunung Mata Surga di satu sisi peron. Namun, bagian depan tangga batu saat ini dijaga oleh beberapa tikus penelan emas bertubuh manusia. Ada hampir 20 sosok manusia berkumpul di peron jauh dari tangga batu. Mereka dibagi menjadi kelompok ukuran yang berbeda. Beberapa dari mereka sendirian, beberapa dari mereka berkumpul sementara beberapa dari mereka berada dalam kelompok yang lebih besar. Orang-orang ini tersebar di peron dan saling berbisik. Saat melakukannya, mereka akan berulang kali menyapu ke arah jalan curam yang menuju ke peron. Berdasarkan waktu, labirin akan segera ditutup. Setelah waktu habis dan labirin ditutup, itulah waktu bagi mereka untuk mencoba menerobos pos pemeriksaan. Sosok yang penuh warna, yang sangat mencolok di hadapan manusia dengan aura mulia seperti burung phoenix, dengan mudah menjadi salah satu karakter utama yang hadir. Wanita ini secara alami adalah Nona Feng dari Wind Lightning Pavilion. Sementara dia secara acak bercakap-cakap dengan seseorang di sebelahnya, mata cantik wanita berpakaian warna ini berulang kali menyapu ke arah tangga batu. Sudut mulutnya berisi samar. Sesaat kemudian, dia dengan lembut menenangkan kepalanya. Sepertinya dia memang agak melebih-lebihkan orang itu. Tidak disangka bahwa dia bahkan tidak dapat mencapai panggung gunung surga ini. Gong, suara gong perlahan menggemuruh di atas platform sementara sosok tua yang agak kecil perlahan berjalan keluar. Tatapannya menyapu tempat itu dengan acuh tak acuh saat dia berkata dengan suara yang agak lemah, "Waktu habis, biarkan upaya untuk menerobos pos pemeriksaan dimulai." Wanita berpakaian warna-warni itu benar-benar menarik ketika dia mendengar orang ini membuka mulutnya. Sepertinya orang itu hanya mengandalkan roh yang kuat seperti yang diharapkannya. Namun, keuntungan itu sama sekali tidak ada di pegunungan mata surga ini. Suara angin yang deras muncul saat terjadi semua orang bergeser. Segera, dua sosok melesat dari tangga batu seperti dua anak panah. Setelah itu, mereka terus mendarat di peron. Tawa yang dingin dan cerah dipancarkan secara acak. "Maaf, saya sudah beberapa sampai saat ini lagi. Mudah-mudahan, saya tidak mengganggu pemeriksaan pos pemeriksaan, bukan?" Mata cantik dari wanita berpakaian warna-warni mendominasi saat mendengar tawa ini. Dia perlahan menoleh dan menatap wajah muda yang tersenyum itu. Sesaat kemudian, dia hanya bisa mendinginkan dan mendingin muka. Bersambung ceritanya bersambung. Panatua Zaesin ngucapin terima kasih buat kalian yang sudah like dan subscribe channel YouTube Panatua Zaesin. Terima kasih. Kita lanjut ceritanya masih di Pertempuran Melalui Surga, Bab 1001. Chapter 1001, Susunan Suara Gelombang Tikus. Dua sosok manusia perlahan turun dari udara, mendarat di peron. Sosok yang muncul adalah Xiao Yan dan Nalan Yanran. Mereka yang terakhir tiba. Kemunculan kedua orang ini tentu saja cukup menarik banyak perhatian dari mereka yang hadir. Banyak yang melesat ke arah kedua orang ini. Namun, kebanyakan dari mereka, kecuali sedikit, tidak mengenal Xiao Yan dan Nalan Yanran. Meskipun nama Xiao Yan telah menyebar jauh karena balas dendam baru-baru ini dengan Wind Lightning Pavilion, masih ada sedikit kesenjangan antara dia dan Nona Feng, Tang Ying, dan individu luar biasa lainnya dari generasi muda di hati beberapa orang. Xiao Yan sepertinya tidak memulai ini. Matanya menyapu tempat itu. Setelah melihat hampir 20 sosok yang hadir, tanpa sadar hatinya sedikit terkejut. Tidak disangka kecepatan orang-orang ini begitu cepat. Dia tidak dapat mengikuti mereka meskipun melakukan perjalanan sepanjang malam. Tentu saja, sebagian besar motivasinya adalah karena Xiao Yan tidak terbiasa dengan rutenya. Orang-orang yang hadir sebagian besar memiliki pemahaman yang baik tentang pegunungan mata surga. Selain itu, mereka juga mengetahui dengan jelas beberapa tekanan. Dibandingkan dengan mereka, Xiao Yan, yang tidak terbiasa dengan tempat itu, secara alami berada pada posisi yang lebih dirugikan. Jika dia akhirnya tidak bertemu Nalan Yanran di menit terakhir, kemungkinan dia akan kesulitan tiba di tempat ini tepat waktu. Saat memulai Xiao Yan menyapu, dia berhasil melihat beberapa sosok yang dikenalnya. Pandangan pertama kali berhenti pada Nona Feng, yang tubuhnya meresap aura mulia. Penampilan wanita ini tidak kalah dengan Nalan Yanran. Selain itu, sikapnya adalah sesuatu yang membuat pria tertentu ingin menaklukkannya. Nona Feng, yang jaraknya cukup dekat,
juga sepertinya telah merasakan fokus dari berkumpulnya Xiaoyan. Matanya bergerak dan menatap Xiaoyan. Ada sedikit motivasi di matanya. Masalah antara Xiaoyan dan Wind Lightning Northern Pavilion telah menjadi masalah yang cukup besar. Pada akhirnya, Fei Tian pun gagal menangkapnya. Hal ini menyebabkan Wind Lightning Pavilion kehilangan banyak wajah. Jika dia bisa menangkapnya dan menyerahkannya ke Pavilion Utara kali ini, Pavilion Utara akan mengumpulkan budi di atasnya. Mereka mungkin akan menjadi bantuan besar dalam memperebutkan kepala pavilion. Sudut mulut Nona Feng terangkat tanpa sadar ketika dia memikirkan hal ini. Sepertinya dia benar-benar tidak bisa melepaskan orang ini. Jika dia diizinkan untuk berhasil meninggalkan pegunungan mata surga, dia akan dapat meminjam bantuan roh yang kuat. Pada saat itu, bahkan dia akan kesulitan melawannya. Karena kamu telah menyerahkan dirimu padaku, Nona ini akan menerima kamu begitu saja. Xiaoyan secara alami tidak dapat mengatakan apa yang wanita ini pikirkan di dalam hatinya. Bahkan jika dia menyadarinya, dia hanya akan mengejek. Mungkin dia memang takut pada orang-orang tua dari Wind Lightning Pavilion. Namun, hanya ada sedikit orang dari generasi yang sama yang bisa memaksanya ke dalam kondisi yang sangat suram. Paling tidak, dia belum pernah bertemu seseorang sejak dia pertama kali memulai pelatihan. Melihat Xiaoyan beralih dari Nona Feng sebelum berhenti pada dua sosok lainnya. Dia telah bertemu dengan dua orang ini di pegunungan. Mereka adalah Tang Ying dari Pavilion 10.000 Pedang dan Wang Chen dari Pavilion Musim Semi Kuning. Tang Ying tersenyum dan sedikit mengangguk saat dia melihat mata Xiaoyan. Di sisi lain, wajah Wang Chen tampak gelap. Matanya terlihat dingin. Dia sepertinya tidak menyukai Xiaoyan. Xiaoyan juga mengangguk ke Tang Ying dan benar-benar mengabaikan Wang Chen. Dia hendak menariknya ketika sudut matanya tiba-tiba menangkap gambar berwarna hijau. Gadis ini sepertinya yang termuda di antara orang-orang. Dia mengenakan pakaian hijau dan mata cerdasnya yang berair tampak sangat imut. Wajahnya yang bergerak masih samar-samar mengandung kelembutan dan kenaifan. Dia benar-benar tidak cocok dengan lingkungan sekarang. Hati-hati dengan gadis itu. Dia tidak seukuran yang terlihat di permukaan. Sebuah suara lembut keluar dari mulut Nalan Yanran di sekitarnya sementara Xiaoyan sedang mengamati gadis itu. Mengapa? Xiaoyan berbicara tanpa mengubah ekspresi. Karena dia adalah orang paling luar biasa di antara generasi muda di Pavilion Bintang Jatuh. Nalan Yanran perlahan berkata, Pavilion Bintang Jatuh, Mo Qingluan. Mata Xiaoyan bertanya. Dia juga telah mendengar sedikit tentang anggota paling menonjol dari generasi muda dari 4 pavilion. Iya, jumlah murid di Pavilion Bintang Jatuh mungkin yang paling sedikit di antara 4 pavilion. Namun, semuanya memiliki kemampuan luar biasa, namun Mo Qingluan ini adalah yang terbaik di antara mereka. Selain itu, dia mungkin tampak seperti gadis kecil di luar, tapi dia terlihat sama beberapa tahun yang lalu. Tidak ada sedikit pun perubahan dalam penampilannya selama ini. Tak perlu dikatakan, dia sangat kuat. Nalan Yanran mengangguk saat dia menjelaskan. Kejutan tanpa sadar melintas di mata Xiaoyan saat mendengar ini. Para murid dari 4 pavilion semuanya benar-benar sesuai dengan reputasi mereka. Namun, dia menemukan bahwa itu hanya normal setelah berkeringat. Dengan 4 pavilion menjadi faksi besar bersama dengan bakat mengejutkan yang dimiliki orang-orang ini, tidaklah terlalu sulit dipercaya bagi orang-orang ini untuk memiliki pencapaian seperti itu. Mo Qingluan tiba-tiba menoleh sementara Xiaoyan memusatkan perhatiannya. Dia tersenyum licik. Melihat ini, Xiaoyan tersenyum dan mengangguk dengan wajah tanpa ekspresi. Ketika Xiaoyan dan Nalan Yanran memasuki peron, pria tua kecil di dekat tangga batu juga melirik yang pertama. Segera, dia berkata dengan lambat, Aku yang dulu adalah pemimpin suku dari suku tikus penelan emas, Jinsi. Karena kalian semua sudah sampai di tempat ini, saya rasa tidak ada dari kalian yang adalah orang biasa. Anda harus menyadari dengan jelas bahwa hanya dengan melewati pos pemeriksaan yang telah kami tetapkan, Anda akan memperoleh 8 tempat tersisa. Ada 2 tikus besar dengan rambut emas gelap di kedua sisi Jinsi. Ukuran kedua tikus penelan emas ini sangat besar. Apalagi, ada kecerdasan dan kesadaran yang tidak kalah dengan manusia yang berkedip-kedip di mata mereka. Kedua tikus penelan emas ini jelas peringkat 6 dan harus menjadi 2 yang dipilih lainnya untuk memasuki kolam darah gunung surga kali ini. Selama mereka bisa menerobos kelas Do Huang dan menjalani kesengsaraan petir, mereka akan berubah menjadi bentuk manusia dan menjadi anggota inti sejati dari suku tikus menelan emas.
Hanya suara lemah Jin Si yang terdengar di peron. Meskipun lelaki tua ini mungkin terlihat sangat lemah, tidak ada seorang pun yang berani menyakiti perasaannya. Selain Xiao Yan, kemungkinan besar semua orang akrab dengan nama ini Jin Si. Saat itu, orang tua ini telah mengungkapkan kekuatan dalam pertempuran besar di kolam gunung darah surga. Bahkan Fei Tian dan iblis tua setingkatnya tidak dapat mengalahkannya. Dari sini, orang bisa mengetahui seberapa kuat kekuatan orang ini. Menatap Xiao Yan berhenti di tubuh Jin Si. Sesaat kemudian, dia sedikit melihat kelasannya. Dari suaranya, Xiao Yan samar-samar bisa mendengar bahwa Jin Si sepertinya mengalami cedera yang cukup serius di dalam tubuhnya. Apalagi cedera ini sepertinya bukan yang baru. Sebaliknya, itu adalah sesuatu yang muncul sebagai hasil dari akumulasi. Jangka panjang, asteris batuk, mata Jin Si menyapu dengan acuh tak acuh ke seluruh platform. Setelah batuk, dia tiba-tiba mengganti lengan bajunya. Seseorang hanya bisa melihat tangga batu yang ke puncak gunung di belakangnya tiba-tiba bergerak. Tak lama kemudian, tikus menelan emas berwarna emas muncul dengan cara yang kental. Jumlahnya yang begitu banyak sehingga menyebabkan kepala seseorang mati rasa hanya dengan melihatnya. Pemilihan pos pemeriksaan kali ini tidak terlalu sulit. Hanya ada satu dari mereka. Selama seseorang berhasil mencapai puncak gunung di tengah gelombang sonik gelombang pasang tikus ini, seseorang akan dianggap berhasil lewat. Jin Si menunjuk ke arah gelombang tikus padat di belakangnya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Ekspresi dari cukup banyak orang yang hadir berubah ketika mereka mendengarnya. Cukup banyak percakapan pribadi yang terjadi di platform tersebut. Xiao Yan kaget saat melihat reaksi orang-orang di sekitar. Dia saja mulai merasa ragu ketika Nalan Yanran di sekitarnya dengan lembut menjelaskan, suku tikus penelan emas muncul dalam serangan gelombang baru sonik. Jika gelombang sonik dari gelombang besar tikus dipancarkan bersama, kemungkinan ahli Do Huang pun akan kesulitan menahannya, sepertinya tidak akan banyak orang itu bisa lewat. Xiao Yan baru tiba-tiba mengerti setelah mendengar ini. Serangan gelombang sonik ya, itu memang sedikit tidak ortodoks. Jin Si mengabaikan saat ini. Dia mengangkat matanya dan berkata, saya akan memberikan waktu persiapan 5 menit kepada kalian semua. Setelah itu pembentukan gelombang suara akan diaktifkan. Apakah Anda akan berhasil melewatinya akan tergantung pada kemampuan Anda sendiri. Tentunya sesuai kesepakatan, akan ada 8 orang yang akan dipilih. Jika kurang dari 8 orang yang lolos, sisa tempat akan ditentukan melalui undian. Setelah mengatakan ini, Jin Si perlahan menutup matanya dan memulihkan dirinya, mengabaikan semua orang dalam proses. Seluruh tempat itu penuh sesak lagi setelah melihat Jin Si menutup matanya. Cukup banyak orang mulai berbisik satu sama lain. Beberapa bahkan mulai mencari pembantu untuk menerobos pos pemeriksaan bersama. Nanti, yang perlu kamu lakukan adalah mencoba yang terbaik untuk menggunakan doki untuk menutupi telingamu dan mengikuti di belakangku. Xiao Yan menambahkan pandangannya dan melihat ke arah tikus menelan emas yang padat di sekitar tangga batu sebelum menoleh untuk berbicara dengan Nalan Yanran. Gelombang sonik dari tikus menelan emas dapat mengabaikan doki yang menghalanginya. Begitu memasuki pikiran seseorang, itu akan menyebabkan orang tersebut merasakan ilusi atau pusing. Seseorang akan kesulitan untuk bertahan melawannya. Saat itu, yang perlu Anda lakukan hanyalah menjaga diri sendiri. Sesampainya di tempat ini memang sudah hampir mencapai batas saya. Semua orang di sini luar biasa. Akan sangat sulit jika saya bersaing dengan mereka. Nalan Yanran memikirkan di hadapan niat baik Xiao Yan sebelum dengan perawatan yang lembut dan jawaban. Xiao Yan mengerutkan kening saat mendengar ini. Tidak disangka gelombang Sonic Gold Swallowing Mouse ini sebenarnya sangat merepotkan. Segera dia bertanya, bagaimana kita bisa melawannya? Seseorang dapat mengandalkan doki yang kuat dan dengan kuat bertahan melewatinya dalam menghadapi serangan gelombang sonik oleh suku tikus menelan emas. Sebagai alternatif, seseorang juga dapat menggunakan teknik do gelombang sonik untuk melawannya. Namun, suku tikus penelan emas adalah ahli yang lahir secara alami dalam serangan gelombang sonik, seperti serangan sonic wave biasa akan mengalami kesulitan untuk mengisi daya melalui susunan suara gelombang mouse. Teknik Sonic Wave Do, Xiao Yan pelan-pelan. Matanya sedikit berbinar saat mendengar. Ini, The Lion Tiger Gold Shattering Roar secara kebetulan adalah teknik Do tingkat tinggi. Lebih penting lagi, Xiao Yan telah mengonsumsi pil obat tingkat 7, pil naga misterius Yin Yang, di wilayah sudut hitam, saat itu. Dari situ, dia telah menyerap seutas auman naga.
Ini telah menyebabkan kekuatan teknik Do gelombang soniknya menjadi lebih kuat. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa mengandalkannya untuk mengisi daya melalui rangkaian suara gelombang mouse ini. Ketika Xiao Yan mengingat pil naga misterius Yin Yang ini, dia juga mengingat efek misterius yang dimiliki pil obat ini dalam membantu seseorang untuk melakukan invasi. Namun, efek semacam ini adalah sesuatu yang tidak pernah muncul sejak dia mengkonsumsinya. Xiao Yan juga merasa tidak berdaya menghadapi ini. Dikabarkan bahwa Feng Zunze mengandalkan pil obat ini untuk menerobos kelas Douzun. Mungkinkah dia juga perlu mencapai tingkat itu agar efek ajaib pil obat ini muncul? Sementara Xiao Yan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, mata Jin Si perlahan terbuka. Menatapnya menyapu platform. Setelah itu, dia mentransmisikan dan suaranya yang samar-samar bergema di samping telinga semua orang. Waktunya habis. Penembusan pos pemeriksaan akan dimulai, ceritanya. Bersambung, Panatua Zaesin akan melanjutkan perjalanan Xiao Yan.